Wes. Udah kelihatan ya? Ah, Udah kelihatan ya? oke. Kalau gitu gue hitung mundur ya. 5, 4, 3, juri standby. 2, 1, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, teman-teman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman alumni Elektro ya, yang mungkin lagi pada sibuk dalam perjalanan pulang dari kantor, tapi masih menyempatkan diri untuk ikut dalam acara ini. Oke, pada kesempatan ini sebelumnya gue kenalin dulu, nama gue Fauzan Hanif Jufri, ya, gue Elektro UI, masuk 2003, lulus 2008, gue lulus 4,5 tahun. Ini juga bukan karena apa-apa, memang angkatan 2003 itu sudah memilih jalan ninjanya ya untuk lulus 4,5 tahun. Nggak tahu ini karena emang kompak atau emang karena angkatan gagal, gue juga nggak tahu, tapi pada lebih dari 50% lulus 4,5 tahun. Kemudian gue juga sempat hidup kuliah di Korea selama 7 tahun ya, lebih sedikit. Pekerjaan gue sekarang, gue ngajar mahasiswa, mahasiswi, meneliti, nulis paper, yang ngegarap proyek kecil-kecilan ya. Nggak proyeknya doang yang kecil, tapi duitnya juga kecil kayaknya. Kemudian di sini kegiatan sehari-hari gua ya khusus pandemik ya, selama 2 tahun ini ya biasanya nonton YouTube, ya scrolling IG, mesen GoFood, ya futsalan bareng anak gua, gangguin anak lagi main, juga Netflixan. Biasanya Netflixan ini gua spesial nonton Korean drama karena ternyata ada beberapa kehidupan yang gue kangenin dari kehidupan gue di Korea selama 7 tahun lebih itu. Jadi dengan nonton Korea drama biasanya gue ya inilah sedikit nostalgia dengan kehidupan masa lalu. Oke. Nah selain itu selama pandemik ini juga ada satu kegiatan yang yang gue lakuin, mungkin teman-teman juga jarang ngelakuin ini selama pandemi ini. Itu diantaranya adalah paling sering kalau kita lagi nongkrong ya, pulang kerja nongkrong atau lagi makan nongkrong sama teman-teman. Nah itu biasanya kita selalu ngelakuin ini, bahas orang ya, atau ibaratnya ya ngerumpiin orang lah. Kalau di sini kita ngerosting orang. Nah pada kesempatan ini gua akan coba ya ngebahas salah satu alumni kita, itu namanya Adu Catumorli ya. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu siapa Mbak Adu ini, Mbak Adu Catumorli, tapi nanti di sini gue akan mencoba melihat dari apa yang gue bisa cari ya dari dunia maya, dari internet segala macam, karena ya terus terang gue juga nggak kenal banget dengan Mbak Adu. Oke, pertama penulisan pertama gue cari namanya Adu Catumorli gitu ya, gue cari karena gue emang iseng-iseng siap untuk topik hari ini apa ya, gue mau ngasih tahu apa, terus karena kebetulan ada yang menawarkan diri ya udah gue iseng-iseng gue cari. Terus yang gue temuin di sini Facebook, YouTube, Instagram, kemudian Twitter. Jadi emang 4 sosial media utama ini eksis Mbak Adu ini ya. Jadi gue kesimpulan sementara gue Mbak Adu ini kerjanya ya sosmedan doang tuh, ada Facebook, YouTube, Instagram, Twitter ya, dan berbagai blog yang gue temui juga berbagai blog. Nah dari Facebook ya, kalau lihat pertama ini kan Facebook yang muncul, jadi gue bisa kira-kira oh ini mungkin memang angkatan jebot juga ya. Biasanya kan yang pakai Facebook itu kan angkatan 90-an akhir sama 2000-an awal, jadi kira-kira oh sekitar angkatan itulah. Nah ini dari akun-akun sosmed ini kita coba bahas sedikit satu-satu. Yang pertama kita lihat di akun Facebooknya ya. Dari akun Facebooknya di sini kita lihat dia pernah kerja jualan online spray ya, kemudian kerja di NSN ya bareng istri gue juga nih kayaknya di NSN. Kemudian di sini yang menarik itu adalah dia belajar atau studi di Electrical Engineering University of Indonesia, tapi tahunnya 2005. Nah ini gue agak bingung, ini tahunnya kayak tahun lulus. Tapi kalau tahun lulus, kalau misalnya lancar-lancar aja 4 tahun, harusnya dia angkatan 2001. Nah itu dikonfirmasi sama yang di bawahnya itu tuh, angkatan 97 SEMU 8 lulusnya tahun 2001. Oh berarti ini angkatan 2001. Oke lah. Jadi ternyata angkatan 2001. Sementara kesimpulan gue seperti itu. Nah kemudian gue lihat YouTube-nya. Nah pas ngebahas YouTube-nya ini, gue sempet ini, waduh nggak jadi deh gue ngerosting Mbak Adu. Karena isinya gue lihat surat Al-Lail 1-5, Al-Lail 6-11. Kemudian surat-surat lainnya di bawah gue lihat, gue dengerin 1-2 video
gue jadi wah ini Mbak Alim ini, gue jadi ragu-ragu juga ngerostingnya nih, ntar salah-salah gue kualat atau kena karma juga. Tapi ya nggak apa-apa lah. Makanya tadi pas gue ngeliat YouTube ini, gue minta izin dulu di WhatsApp. Itu pas banget pas gue ngeliat YouTube ini, Mbak izin dulu ya. Oh ternyata boleh, ya udah akhirnya gue lanjut. Nah pas gue lanjut, gue lihat di sini, gue lihat ada Instagram adu.aja gitu, @adu.aja. Nah gue lihat di sini followernya 40, followingnya 149, ya sama lah sama tipikal kita ya, banyak ngikutin orang tapi nggak ada yang ngikutin kita. Cuma yang menarik di sini adalah itu loh, quote-nya itu, selalu bersemangat dalam hal baru. Tapi ini agak kontras sebenarnya dengan akun Instagram ini ya, dia selalu bersemangat dalam hal baru. Tapi postingan pertama aja nggak pernah ada gitu, no post ya gitu. Jadi hal barunya ini gue agak-agak bingung nih, hal baru apa ini ya? Postingan pertama aja nggak ada. Jadi mungkin yang gue pikir ya mungkin hal baru itu dia mau coba, oh bikin Instagram dong gitu. Nah pas sudah dicoba ya udah gitu. Semangatnya sampai di situ doang. Oke. Terus kita lanjut, gue bahas di sini Twitter. Nah kita lihat Twitternya @adu aja gitu ya, Adu Catumurli, ada blognya juga di situ, alamat blogspotnya. Cuma yang ampun Mbak, ini nggak diurus-urus kayaknya Twitter ini tahun 2015, udah hampir 7 tahun yang lalu, 7 Syawal 1436 Hijriah. Nah di sini kayaknya gue menarik juga, gue lihat ada Google Me. Kayaknya pas habis bikin Twitter ini, postingan terakhir, tweet terakhir tanggal 23 Juli 2015, dia udah males kayaknya, terus ya udah profilnya diganti aja Google Me. Jadi udahlah, nggak usah tweet lagi, kalau mau tahu langsung Google Me aja lah. Makanya ditulis sama dia Google Me di sini gitu ya. Jadi emang dia pengen, wah gue punya banyak sosmed, jadi orang bisa tahu nih siapa gue, nyari tahu tentang gue apa aja. Oke, itu penelusuran pertama gue. Pas gue tahu namanya, gue coba cari, terus gue kehabisan bahan. Nah pas gue kehabisan bahan, apalagi nih yang harus gue cari ya. Nah gue iseng bukalah profil WA-nya kan, profil WA Adu Catumurli. Terus gue lihat di bawah itu ada Nalanda Catumurli. Dan terus terang ini gue baru tahu nama aslinya, nama panjangnya Nalanda Catumurli. Gue pikir, oh namanya itu Nalanda Catumurli. Jadi Adu itu ternyata bukan nama sebenarnya gitu ya. Jadi anggap aja namanya Adu, kira-kira seperti itulah. Nah di sini gue carilah kan, ketemu bahan lagi, Nalanda Catumurli. Nah pertama yang gue cari Nalanda doang nih, Nalanda gue cari. Terus yang gue temuin apa di sini? Jadi ini bekas wiharanya agama Buddha di India sana ternyata. Nalanda itu nama daerah. Terus gue lihat lagi di bawahnya itu ada STAB Nalanda, Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda. Nah kayak ini nggak mungkin nih, kayak ini nggak mungkin berkaitan dengan Mbak ini, karena masa iya yang jilbaban ini agama Buddha, kayaknya kurang pas ini. Akhirnya gue carilah nama lengkapnya di sini. Pas gue cari nama lengkapnya Nalanda Catumurli, yang di atas itu muncul freelancer, 1000 lancer, ya itu mungkin marketplace untuk freelancer ya. Terus di bawah itu ada blognya catumurli.blogspot.com. Terus di bawah-bawahnya juga ada, bahkan sampai Bank Mandiri aja harus memberikan penjelasan kepada Ibu Nalanda. Nggak tahu dia berbuat apa, kayaknya Bank Mandiri harus turun tangan. Nah di sini gue lihat, nah ini dari 1000 lancer tadi gue lihat. Jadi emang ada ketidakkonsistenan nih. Di sini dia tulis di angkatan 2000 sampai 2004 gitu ya. Berarti masuk 2000. Gue jadi bingung, dia sebenarnya angkatan berapa sih? Jadi 2001. Terus di sini 2000, 2004. Dan sini gue juga pusing gitu. Karena dia masuknya Februari 2000 sampai Februari 2004. Seingat gue dulu masuk kuliah itu bulan-bulan Agustus, September ya, Juli, Agustus. Ini kalau masuk bulan Februari ini, dia masuk jalur apa ini? Masa SPMB-nya bulan Desember gitu ya, pas orang Natalan, Tahun Baru, dia sibuk ikut ujian gitu ya, SPMB, SIMAK, SNPTN ya. Oke, gue ini masuk Februari ini kayak salah ini. Terus ini kayaknya ngasal aja. Dia nulis dari 1000 lancer, ya udah ngasal. Kayaknya gue dulu masuk bulan Februari deh gitu ya. Ditulis aja Februari tahun 2000. Terus dia hitung 4 tahun, lulusnya Februari 2004. Nah, cuma karena gue kepikiran, gue bandingin lah sama Facebook-nya dia. Dia sampai tahun 2005, angkatan 2001. Nah, kesimpulan gue di sini sedikit, kayaknya dia waktu bikin Facebook ini pengen kelihatan lebih muda. Jadi kalau dia tulis angkatan 2000 kan tua kan, jadi dibikin 2001. Ya nggak apa-apa lah, muda-muda setahun kan lumayan kan. Oh dia nih pengen kelihatan lebih muda, makanya pas dia bikin Facebook yang memang
buat sosmed ya senang-senang dibikin lebih mudah. Kalau yang 1000 Lancer yang buat kerjaan, ya udah yang aslinya aja, walaupun yang aslinya juga salah. Masa bulan Februari? Atau emang bulan Februari ekstensi ya? Nggak tahu juga. Ntar kita tanyain aja. Tapi terkait kuliah, kayaknya dia sesuatu ya, karena skripsinya aja perancangan simulasi PID tipe 2 dan tipe 3. Ini kan kontrol ya, teknik kendali. Jadi ini sohib-sohibnya Pak Ridwan Gunawan ini dia. Jadi harus hati-hati nih, biasanya IPK di atas 3,5 nih dari teknik-teknik kendali nih, orang-orang pinter nih. Dan juga mungkin saking pinternya ya, gue sampai baca blognya dia itu orangnya curiosity-nya tinggi gitu. Karena dia selalu bertanya, mengapa. Nih, kalau lu lihat blognya, yang gue ketemuin itu ya, dari blognya, Because Writing is Relieving, dia tuh selalu nanya, terus yang ngaco, pause atau kepiting gitu. Ya, kalau lu mau tahu isinya apa, baca aja ke blognya ntar. Terus, masih pentingkah kita kaya? Gitu kan? Terus, pertanyaan yang ada itu, kenapa lem tidak lengket di botol lem? Kenapa harus ditanyain juga ya? Gue sampai kepikiran, iya juga ya, kenapa di dalam botolnya kagak lengket ya? Terus dia nanya lagi, apa El Nino? Siapa penemu Bluetooth? Sampai siapa pencipta cangkir bergagang? Kalau gue pikir-pikir, ini tujuannya apa ya? Sampai cangkir bergagang harus dia ketahui siapa pencipta. Emang curiosity-nya tinggi gitu. Terus pencipta shower. Pernah kepikiran nggak pada pencipta shower? Siapa sih pencipta shower? Dan atau pernah kepikiran nggak untuk mencari tahu shower itu yang nemuin siapa? Nggak ada kan? Cuma Mbak Adu nih kayaknya yang nemuin apa? Yang bertanya seperti ini. Kemudian kumbu hitam, Internet of Things. Terus yang terakhir itu, kenapa kita tidak geli saat menggelitik diri sendiri? Ya, jangan sampai lo ngegelitik diri lu sendiri juga ya sekarang, kebakal geli juga gitu. Oke, mungkin ini cerita sejarah Adu, gue ambil dari blognya juga. Jadi Nalanda Catumorli versus Adu. Ini gue baca, gue sampai bacain blognya Mbak Adu dari tadi. Cuma satu hal di sini, ketika lu dengar pertama kali nama Adu Catumorli, dan gue temuin di Facebook, mungkin kalau nggak kenal sama Mbak Adu, ya lu bakal ngebayangin Adu Catumorli ini ya African guy gitu, orang dari Afrika gitu. Coba aja tuh yang similar name-nya, Kwabena Adu, Esther Adu, Adu Agustin, Saadu Adamu, itu kayak nama-nama African guy. Gue nggak kebayang kalau Mbak Adu ini kerja kayak Mbak Farah gitu ya, seperti Mbak Farah menjadi HR gitu ya. Dia HR, terus dia ngirimin email ke aplikan, tulis namanya Adu Catumorli, terus aplikannya nerima, terus aplikannya mikir, wah buset, gue di spam sama orang-orang Afrika nih, gitu. Kan sering tuh kita nerima email spam orang Afrika, congratulations, you are accepted, bla 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 bla, kan? Wah ini spam ini, kok bisa nih masuk nama email gue ke orang-orang Afrika begini? Lu pasti mikir gitu, akhirnya mungkin kalau dia kerja di HR, kinerja yang Mbak Adu juga nggak bagus-bagus amat ya, karena nggak ada aplikan-aplikan yang udah diterima tuh, nggak ada yang sukses sampai masuk join ke company-nya. Itu dari namanya. Tapi asalnya Adu itu kalau pada tahu, dia dipanggil karena waktu kecilnya tuh Nalanda Gendut katanya. Jadi Naldut, disingkatnya Naldut. Akhirnya karena dia masih kecil, ya yang disebut ya Naldut, Adu. Jadi anak kecil ngomong lah nama dia sendiri, akhirnya nggak komplit gitu, makanya jadi Adu gitu. Jadi buat lo pada yang kalau manggil nama Mbak Adu dengan Adu gitu ya lu secara nggak langsung ngatain dia gendut gitu. Jadi kalau ngomongin Adu, berarti lu gendut gitu. Pasti ujungnya ke situ. Kalau kita lihat dari asal muasal nama Adu ini gitu. Oke. Nah terakhir itu adalah yang nama aslinya lah Nalanda, diambil dari potongan nama kakak-kakaknya, jadi Nalanda, yang untung jadi Nalanda gitu ya. Terus Catumorli itu dari catur, anak keempat, kemudian Morli itu ternyata artinya gadis, jadi dia gadis keempat gitu. Nah di sini ya untung aja namanya jadi bagus ya, nama kakak-kakaknya disingkat jadi Nalanda. Kalau misalnya namanya aneh gitu, bisa jadi apa gitu, semester, catur bulan ya, mungkin jadi ngaco lah namanya, ini kebetulan aja. Tapi di sini ada cerita yang menarik juga. Gue ambil dari blog juga. Mereka sebutkan mulai sekarang harus memikirkan kalau ketemu Adu di jalan harus panggil apa. Karena ternyata ada kejadian, ada temennya Mbak Adu ini manggil dari jauh gitu ya,
aduh, terus dikirain orang sekitarnya dia lagi kesakitan gitu, aduh gitu. Jadi mereka sama teman-temannya sepakat udah nggak usah manggil adu dengan adu lagi gitu, ntar kita diliatin orang sekitar juga manggil aduh, jadi kirain kesakitan. Nah terus diusulin manggil gadis keempat, tapi Mbak Adunya nggak setuju, udah manggil gadis saja. Jadi emang dari awal itu yang dia malsuin dari angkatan 2000 ke 2001, terus sekarang yang udah mama terus minta dipanggil gadis juga, kayak itu agak-agak berkaitan ya dengan karakternya Mbak Adu ya. Ya kira-kira itu dari gua, thank you. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, langsung ada yang datang tuh. Waduh, gimana komentarnya, Mbak? Apa nih? Jadi juri yang dikomentarin apa aja nih? Betul atau tidaknya atau apa nih? Komentar bebas saya, Mbak. Oke. Openingnya oke ya, maksudnya dari mulai perkenalan sampai akhirnya. Oh iya, mau ikut sih. Sampai akhirnya masuk ke tema sih oke ya, bagus ya. Terus itu bentar, semenit ya, izin bentar. Yang lain dulu deh boleh. Udah, Nang, lu aja, Nang. Kehebohan ibu-ibu di rumah ya. Aduh. gue dari tadi dari gue ya. Ini gue overall kesan gue dulu nih setelah tadi dengerin Fauzan. Fauzan berarti stalker sejati nih kalau menurut gue ya. Kayak gila gue, dia bisa nyari gitu sampai dia cerita blognya, ceritanya apa bisa dapat gitu. Gue gila dia orang. Dulu waktu ngejar Ulfa begitu juga, Jan. Friendster ya. Gila, ini banget ya. Friendster. Yahoo Messenger semua gitu dari namanya, terus blognya dibacain satu-satu, persisten gitu orang ini. Karena emang ini Nang, basicnya peneliti kan kayak gitu kan Nang. dia researcher lu gimana sih, Nang? Researcher, Nang. Ya, emang bakat berarti Jan memang di sana bakat terpendam itu. Bisa nyari. Ya, overall nah ini menurut gua ya gua kan seperti yang gue bilang sebelumnya gue nggak pintar nilai kalau stand up atau apa, tapi sama tadi Fauzan kayak dulu yang Titos bilang merosting ketidaktahuannya Mbak Adu, tapi di situ tuh menariknya dia menunjukkan menemukan sesuatu yang membuat dia semakin nggak tahu Mbak Adu tuh kayak apa, karena semakin dia cari tahu informasinya nggak pernah sama satu sama lain. Menarik menurut gue kan, jadi kayak kok bisa gitu ya, ada orang yang beda-beda deh penjelasan dia tiap media sosial beda gitu. Terus ya gue salut sama inilah kegigihan Fauzan mencari bahan gitu ya, sampai dibaca semua yang blognya Mbak Adu gitu untuk mencari spot-spot yang menarik gitu. Gue jadi iya ya, gue ini juga ya nggak kebayang aja bisa begitu gitu. Terus pertama awalannya terus itu in overall aja, terus cara pembawaannya. Nah ini gue nggak bisa nilai ini ya, karena ya itu sulit memang, apalagi orang nggak kenal segala macam. Tapi Fauzan berhasil nemuin something yang bisa di roasting dari Mbak Adu, mulai dari ketidakkonsistennya dia nulis gitu ya, mulai dari sekolahnya nggak konsisten gitu, apa maksudnya gitu kan, sampai ke absurdan Mbak Adu yang ternyata namanya itu sebenarnya adalah nama dia, panggilan dia waktu kecil deh, something yang kita nggak tahu sama sekali gitu. Jadi dulu tak pikir namanya emang Adu gitu, ternyata itu hanyalah nama panggilan gitu kan. Ya oke. Gitu. Jadi ini bukan ngerosting saya, gue pikir ya, jadi gue dapat pengetahuan baru tentang Mbak Adu seperti apa gitu. Jadi yang menarik di situ, cuman memang karena materinya adalah berdasarkan risetnya Fauzan, jadi memang menurut gue sih akan ada kesulitan gitu nentuin flow-nya ya, karena namanya dari itu ya riset internet gitu ya, mungkin tidak pernah ada interaksi langsung, jadi kayak kurang in overall ceritanya agak keputus-putus gitu.
Tapi menurut gue yang sangat good job-nya dia adalah dia bisa merangkai cerita dari potongan-potongan informasi yang minim gitu. Kalau gue yang disuruh ngerosting Mbak Adu, nyerah kali gue. Nggak ngerti gue. Informasinya begitu aja. Buka Twitternya, kagak pernah posting. Instagram postingannya nol. Apa yang gue roasting gitu ya. Kalau Elvis banyak bahannya tuh. Begitu kebuka, banyak di gue yang bisa di roasting gitu ya. Karena gue juga kenal pribadi Elvis segala macam. Makanya luar biasa sulit. Ini ketika kesulitannya tinggi menurut gue. Jadi in overall yang begini aja udah bikin gue senyum-senyum, menurut gue sih good job banget ya. Thank you ya. Oke, thank you Nang. Badu, udah ready belum Badu? Ya, boleh. Ini kayaknya juri sekaligus pembelaan diri kayaknya. Sekalian klarifikasi Mbak Adu. Ya bagus sih, lucu. Niatnya buat menggali dari Google tuh boleh lah. Terus pembelaan diri. Aku juga baru sadar itu Facebook sama itu tahunnya salah. Kayaknya nggak pernah nginput tahun deh. Coba Farah, gua angkatan 2000 atau 2001. Klarifikasi ya, gua udah angkatan 2000. Terus masuk tahun 2000, keluar 2004. Itu juga nggak ngerti kenapa 1000 Lancer bisa Februari semua. Terus apalagi tadi yang dibahas, Facebook, YouTube. YouTube tuh sebenarnya karena lagi masa hafalan anak-anak belajar Al-Quran. Jadi itu tuh dibikin supaya dia nonton itu gitu. Jadi dia ngulang-ngulang buat biar dia hafal Al-Qurannya. Jadi nggak sealim-alim itu banget sih. Ini lagi justifikasi nih. Instagram yang Adu aja itu dibikin tadinya untuk ya itu kan semangat dalam hal-hal baru ya. Jadi waktu itu ceritanya lagi mau belajar voice over. Nah, voice over, makanya gambar itunya tuh gambar mic. Cuman akhirnya nggak jadi, makanya masih kosong. Yang masih aktif tuh yang Catu Morli. Jadi emang medsosnya tuh kayaknya bosenan gitu. Twitter berhenti, Facebook berhenti, IG juga sekarang lagi jarang, lihat-lihat doang. YouTube juga sama, udah nggak aktif. Terus yang tadi banyak tanya di blog itu kan emang ada hashtag baru tahu. Jadi memang selalu mengupas hal-hal yang kira-kira orang tuh nggak kepikiran gitu buat bahas. Jadi emang hal-hal yang ini kok gini kenapa ya, dan cangkir berdagang tuh ketika megang kita minum minuman panas, kopi atau teh, itu kan biasanya kita pasti pegang yang ada cangkir kan. Nah itu dari situ kenapa nih, siapa yang bikin ini kok kepikiran gitu bikin gagang cangkir gitu. Jadi kita pas megang tuh nggak kepanasan itu sih. Tapi oke sih Fauzan, niat gitu ya menggalinya. Aku nggak nyangka loh. Paling itu aja sih, lucu ya, hiburan lah di malam ini, bisa ketawa-ketawa. Mengetawakan diri sendiri sebenarnya.